bintang Rodrigo Goes membuat orang tak ragu menyebut dirinya kecil dan berani. Tubuh pemain Brazil itu memang mungil, bahkan bukan hanya tubuhnya yang mungil. Perannya juga kerap kali kelihatan mungil, terutama di skuad Real Madrid. Rodrigo padam di antara pemain-pemain beken seperti Vinicius Junior, Luka Modric, Casemiro, dan tentu saja Karim Benzema. Di Los Galacticos ketika menjuarai La Liga dan melaju ke final ke-17 mereka di Liga Champions, nama Benzema rasanya lebih ranum ketimbang Rodrigo. Padahal, meski tubuhnya mungil, Rodrigo memiliki peran yang tak sekerdil kelihatannya. Justru ia menjadi sosok penting. Misalnya ketika Luka Modric menciptakan umpan yang berkesenian dan begitu indah pada saat Real Madrid melakoni laga kedua menghadapi Chelsea. Waktu itu yakinlah orang gak akan mengingat umpan Modric kalau saja yang menyambutnya gagal mencetak gol. Namun Rodrigo lah orang yang berhasil membuat umpan Modric itu masyhur dan dipuja-puji seantero jagat. Rodrigo sukses mengkonversi umpan itu menjadi gol yang sebetulnya biasa saja, tapi sangat urgen. Bukan hanya itu, ia beberapa kali menjadi skru penting pasukan Carlo Ancelotti. Jika Real Madrid mengalami kebuntuan, begitu Rodrigo masuk, kebuntuan itu langsung terurai. Kecilnya nama Rodrigo Goes di antara para bintang Real Madrid barangkali karena harganya yang relatif murah. Los Merengues menebus Rodrigo dari Santos hanya dengan biaya 40 juta euro. Angka itu jauh lebih ekonomis dari kedatangan penyerang El Real lainnya yang jika dirata-rata mencapai 46 juta euro. Tentu jika kita mengikuti logika ekonomi, harga yang murah menunjukkan bahwa kualitas juga biasa-biasa saja. Dan iya, Rodrigo memang biasa-biasa saja sebetulnya. Tapi justru dari yang biasa-biasa saja itulah kualitas Rodrigo tidak diperhitungkan lawan. Disitulah celahnya. Kemampuan Rodrigo sebenarnya tidaklah muluk-muluk. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa kualitas Rodrigo untuk Real Madrid adalah pas. Dengan harga segitu, Rodrigo menawarkan dirinya sebagai seorang pemain sayap, namun belakangan sang pelatih menaruhnya sebagai sosok striker. Hasilnya, lebih dari apa yang orang lain pikirkan. Ketika Rodrigo menempati posisi penyerang, pergerakannya justru jauh lebih luas. Ia tidak perlu capek-capek menyisir ruang tepi lawan. Tugas Rodrigo sangat simpel, yaitu mencari ruang. Dan itulah yang ia lakukan. Peran simpelnya itu justru menjadi senjata Rodrigo untuk jadi seorang pembunuh diam-diam. Pergerakannya kerap tak terlihat. Cepat, taktis, fleksibel, efektif, mengingatkan kita pada seekor tikus. Dan iya, Rodrigo adalah hama bagi pertahanan lawan. Lihat bagaimana hama itu benar-benar mendatangkan penyakit ke Manchester City. Pasukan Pep Guardiola sudah tinggal sedikit lagi melangkah ke final Liga Champions. Tepat setelah keunggulan 1-0 lewat gol Riyad Mahrez tak sanggup dibalas Madrid hingga menit ke-89. Ditambah pada leg pertama, Los Blancos lebih dulu menyerah lewat skor 4-3. Namun, sepertinya pasukan Guardiola tidak sadar bahwa si hama, Rodrigo Goes, sudah masuk. Ancelotti memasukkannya pada menit 68. Bagi Rodrigo, ketika dirinya mendapatkan kesempatan bermain, maka hanya ada satu tekad, yaitu mencetak gol. Namun sampai jelang menit ke-90, mesin Rodrigo belum membuahkan hasil. Don Carlo mulai pasrah. Ia sudah mulai berpikir untuk menjedotkan kepala ke loker di ruang ganti karena gagal membawa Real Madrid ke final. Tetapi Rodrigo tak cemas sama sekali. Ia tetap tenang, dingin, dan bermain sebagaimana mestinya. Beberapa detik sebelum menit 90, Rodrigo berada di posisi yang tepat dan di waktu yang tepat ketika Benzema kesulitan mengontrol bola dan memilih memberi Rodrigo umpan. Rodrigo menaklukkan Ederson dengan sekali sentuhan. Pemain City jadi kalap. Ancelotti masih belum tenang. Sedangkan Rodrigo, entah bagaimana anak ini masih saja dingin. Belum genap 1 menit dari gol pertama, Rodrigo tiba-tiba muncul di belakang Marco Asensio.
Ia seolah menjadi pengcover ketika Asensio gagal mengonversi umpan indah Dani Carvajal. Dan benar saja, sekali lagi Rodrigo membuat umpan pemain Madrid lainnya makin indah berkat sundulannya yang kembali menaklukkan Ederson. 2 gol Rodrigo sudah cukup untuk mengangkat mental pemain dan Ancelotti. Sementara 2 gol itu pula membuat The Citizens makin kalap. Kekalapan pemain Manchester City makin kelihatan ketika Benzema justru dilanggar di kotak penalti oleh Ruben Dias dan membuat El Real akhirnya memenangi pertandingan. Sejauh ini Rodrigo sudah mengemas 70 penampilan La Liga bersama Los Galacticos. Namun ia baru mencetak 6 gol saja di La Liga. Tapi perolehan gol Rodrigo justru kebanyakan adalah di Liga Champions. Dari 26 pertandingan Liga Champions yang pemain 21 tahun itu lakoni sejak berseragam Real Madrid, sudah 10 gol ia sarankan ke gawang lawan. Golnya di Liga Champions juga bukan sekedar jumlah, terutama yang ia kemas di musim ini. Keempat gol yang ia cetak adalah gol-gol penting. 1 gol ketika menang di menit-menit akhir melawan Inter di babak penyisihan grup. 3 gol lainnya jadi penentu lolosnya Real Madrid di fase gugur. 1 ketika menghadapi juara bertahan Liga Champions, dan 2 lagi ketika menghadapi juara bertahan Premier League. Semuanya dicetak di waktu yang tepat dan uniknya, keempat gol tadi ia cetak di atas menit ke-80. Rodrigo memang bukan pemain yang punya nama besar. Ia juga bukan sosok pemain yang berisik, tapi kalem dan begitu dingin ketika sudah menginjakan kaki ke lapangan. Namun keberadaannya terutama belakangan ini menarik perhatian banyak orang. Legenda Manchester United yang aktif mengomentari apapun, Rio Ferdinand, memuji pergantian pemain yang dilakukan Ancelotti. Ia memuji keputusan Don Carlo yang memasukkan Camavinga dan Rodrigo sebagai langkah yang tepat. Kata Ferdinand, dilansir Mirror, itu adalah keputusan fenomenal yang berdampak. Belakangan ini memang Rodrigo menjadi sosok super sub penting di kubu Real Madrid. Ia lebih kerap bermain dari bangku cadangan dan hebatnya manakala Ancelotti memasukkannya, Rodrigo langsung menjawabnya dengan penampilan terbaik. Selain Ferdinand, legenda sepak bola lainnya Rivaldo seperti dikutip Diario AS berterus terang memuji sosok Rodrigo. Bahkan ketika Rodrigo baru datang ke Real Madrid saat usianya 18 tahun. Kualitas Rodrigo dan Vinicius sama, tapi yang membedakan adalah soal penyelesaian. Dalam aspek itu, Rodrigo jauh lebih kuat. Lebih lanjut, Rivaldo mengatakan bahwa Rodrigo memiliki naluri pembunuh lebih baik daripada Vinicius Junior ketika keduanya baru didatangkan Real Madrid.